Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifa Izen. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil studi literatur dari jurnal yang saya dapatkan, yaitu mengenai analisis kebijakan SPM, yaitu standar pelayanan minimum bagi pengguna kereta api MRT Jakarta. Dasar atau saya akan mereview hasil literatur saya, yaitu dari yang disusun oleh Dinas Setio Oktaria dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia yang sudah disetujui pada tanggal 23 Maret 2020 dengan topik analisis kebijakan standar pelayanan minimum bagi pengguna kereta api MRT Jakarta. Seperti yang kita ketahui bersama, MRT ini adalah salah satu moda transportasi umum kereta api cepat di Indonesia, yang mana untuk saat ini MRT Jakarta fase 1 ini terdapat 13 stasiun, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Kemudian secara panjang lintasan yaitu kurang lebih di 16 kilo, yang mana nantinya akan ada perencanaan lanjutan untuk fase 2 dan seterusnya, yaitu lanjutan dari Bundaran HI sampai dengan Ancol. Mungkin langsung ke pembahasan, mari kita review bersama-sama. Dasar dari analisis atau jurnal di sini yaitu mengacu pada permen dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yaitu nomor 47 tahun 2014. Mungkin di sini sedikit ada perbedaan untuk dasar dari analisis yang diambil dari Dina Octavia itu tadi dari PM nomor 47 tahun 2004, tetapi dari saya setelah mencoba browsing yang saya temukan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tahun nomor 47 tahun 2014. Walaupun secara isinya atau standar yang dikeluarkan yaitu sama, untuk tujuannya yaitu tujuan dari analisis ini atau jurnal ini adalah untuk menganalisis kebijakan pelayanan minimum bagi pengguna kereta api MRT di Jakarta. Kemudian komponen secara jenis layanan yang tersedia yaitu sesuai dengan peraturan nomor 47 tahun 2014, di mana di sini ada 13 komponen yang mana sebagai acuan atau standar minimum untuk memfasilitasi bagi para pengguna kereta api MRT Jakarta khususnya. Salah satunya mungkin izin jenis layanan yang tersedia antara lain. Yang pertama tempat parkir, kemudian informasi yang jelas dan mudah dibaca. Yang ketiga adalah fasilitas layanan penumpang. Kemudian yang keempat loket, kelima ruang tunggu, keenam ruang bordir, kemudian ketujuh tempat ibadah, kedelapan ruang ibu menyusui, kesembilan toilet, kemudian untuk yang 10 fasilitas kemudahan naik atau turun penumpang, nomor 11 fasilitas penyandang disabilitas, nomor 12 fasilitas kesehatan, dan yang terakhir adalah fasilitas keselamatan dan keamanan. Kemudian indikator pelayanan yang diterapkan di sini yaitu terdapat 5 komponen, yaitu indikator untuk menilai pelayanan minimum publik antara lain yaitu TNI Plus, yaitu fasilitas yang baik atau reliability, kemampuan dalam memberikan pelayanan yang akurat, responsiveness, kerelaan menolong penggunaan layanan kereta api, assurance, pengetahuan kesopanan dan kemampuan para petugas dalam mensosialisasikan tentang norma dan aturan bertransportasi dengan kereta api MRT Jakarta. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan minimum bagi pengguna yaitu antara lain kesadaran yang mencakup kesadaran para petugas dalam menjalankan tugasnya secara optimal dalam memberikan pelayanan. Kemudian kesadaran para pengguna kereta api dalam mematuhi norma dan etika bertransportasi. Ya, jadi memang secara indikator pelayanan itu mengacu berdasarkan menurut Ziritam ya. Tamel itu ada 5 komponen untuk indikator pelayanan. Kemudian lanjut metode penelitian di sini atau
survei yang dilakukan yaitu melalui survei data sekunder dan primer. Untuk data primer sendiri yaitu adalah wawancara pegawai, kemudian yang kedua wawancara manajer, yang ketiga adalah wawancara penumpang. Kemudian untuk data sekunder sendiri yaitu pengambilan data dari manajemen. Di sini secara metode penelitian yaitu penelitian kualitatif yang mana merupakan memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Ya, ini izin lanjut. Kemudian dari hasil indikator tadi, dari hasil indikator 5 indikator tadi yaitu kita akan bahas satu persatu, dimulai dari tangible atau fasilitas yang baik. Nah, ini dari hasil wawancara terhadap para penumpang pengguna MRT di Jakarta, yaitu bersama Ibu Herawati yang dilakukan pada tanggal Senin 6 Januari 2020. Beliau berkomentar bahwa fasilitas yang ada di stasiun MRT, terutama di Lebak Bulus, ini sangat bagus dan sesuai dengan standar pelayanan. Cukup memudahkan penumpang dalam pembelian tiket dengan memakai mesin mandiri, ada peta yang jelas yang mengarahkan setiap destinasi. Jadi menurut Ibu Herawati ini adalah untuk fasilitas stasiun MRT saat ini tuh sudah cukup memudahkan bagi para penumpang, yaitu secara informasi yang jelas, kemudian ada pembelian tiketnya, kemudian tingkat kenyamanannya sangat puas untuk Ibu Herawati. Kemudian ada juga hasil wawancara terhadap para penumpang pengguna lain ya. Ini mungkin dari sisi kurang puas bagi penumpang atas nama Bapak Sanusi, yaitu dilakukan wawancara pada tanggal Senin 6 Januari 2020. Itu fasilitas oke, akan tetapi masih banyak penumpang di ruang tunggu makanan dengan tidak membuang sampahnya dan masih berserakan. Mungkin perlu diedukasi lagi para penumpangnya agar ada regulasi yang jelas terkait etika dalam menggunakan sarana publik. Ya, ini memang tingkat kesadaran si penumpangnya sendiri, yang mana ketika sudah selesai dari makan gitu ya, bungkusnya tidak dibuang ke tempat sampah. Jadi secara tanggapan penumpang lain mungkin melihatnya secara tidak nyaman gitu ya. Nah, ini kemudian saran dari pengguna atau penumpang yang tidak membuang sampahnya di tempatnya, yaitu adalah salah satu saran yang dapat dilakukan pembagian shift bagi petugas kebersihan pagi, siang, sore agar terciptanya ruang tunggu tetap bersih dan terjaga, dan adanya pendekatan khusus apabila terdapat penumpang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian indikator yang kedua yaitu ada reliability, yang mana kemampuan dalam memberikan pelayanan. Nah, ini khususnya untuk bagi petugas MRT sendiri. Ini sebagai contoh adalah hasil wawancara dengan manajer MRT di Jakarta. Terdapat pelatihan untuk kami para pegawai sesuai dengan ruang lingkup bidang masing-masing setiap 6 bulan sekali. Dilakukan secara bergilir yang bertujuan untuk mengupgrade hal-hal yang baru yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi, yaitu atas nama Ilhamul 25 Januari 2020. Dari indikator di sini yaitu reliability adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan untuk petugasnya sendiri. Kemudian di sisi sebelah kanan ini adalah terdapat atau satu kegiatan dari seorang petugas yang mencoba menjelaskan penggunaan dari mesin loket ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk reliability, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk para pengguna MRT. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu adalah responsiveness atau kerelaan menolong pengguna layanan. Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai MRT,
yaitu atas nama Marcelia Rini 6 Februari 2020. Kami juga menyediakan kotak saran bagi penumpang yang mengalami kendala atau rasa tidak puas dengan pelayanan kami untuk bisa disampaikan di kotak saran. Kotak saran tersebut menjadi bahan kajian kami untuk mengevaluasi kinerja kami dalam memberikan pelayanan minimum kepada para penumpang. Jadi secara dari pihak manajemen atau pegawai MRT sendiri sudah sangat terbuka sekali untuk para penumpang yang dirasa mengalami atau tidak puas gitu ya, tidak puas atas hasil pelayanan MRT sendiri sebagai bahan evaluasi manajemen dan pegawai MRT sendiri. Kemudian lanjut ke indikator selanjutnya yaitu assurance, yaitu contoh hasil wawancara dengan salah satu penumpang MRT di Jakarta yaitu atas nama M. Irawan 26 Februari 2020 mengenai jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta MRT sejauh ini tepat waktu dan sudah maksimal sesuai dengan yang dijadwalkan, jangan ada delay atau semacamnya. Nah, ini adalah respon yang positif untuk jadwal pemberitahuan ya, jadwal kedatangan maupun keberangkatan dari kereta api MRT sendiri. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu empati. Di sini adalah contoh hasil wawancara dengan salah satu pegawai MRT di Jakarta. Atas nama Dinda 27 Februari 2020, kami sering menegur penumpang yang melanggar disiplin dengan makanan di dalam kereta, akan tetapi kami menegur dengan sopan dan kami berupaya memberikan sosialisasi yang tepat tentang aturan bertransportasi dengan menggunakan MRT demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan bertransportasi. Sebaiknya penumpang juga mematuhi dan menjaga kebersihan. Dari sini ini memang sudah dilakukan pendekatan melalui pegawainya sendiri apabila ditemukannya adalah penumpang yang tidak mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan gitu ya. Kemudian dari hasil penelitian di sini, hasil analisis standar pelayanan minimum dari total 30 kuesioner yang 30 responden ya, ini terdapat 18 penumpang atau 80% yang menyatakan bahwa keberadaan MRT atau status pelayanan MRT sendiri itu adalah mereka menganggap sangat puas. Gitu. Kemudian untuk 5 penumpang atau sekitar kurang lebih 10% itu puas. Kemudian untuk 4 penumpang atau 4% yaitu kurang puas. 2 penumpang 4% tidak puas. 1 penumpang di sini sangat tidak puas. Nah, dari hasil survei di sini atau hasil analisis di sini dapat disimpulkan yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Permen nomor 47 tahun 2014 yaitu kelima indikator yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan PT MRT Jakarta sudah bagus dan sudah sesuai dengan SOP. Jadi memang keberadaan stasiun MRT ini dan dari segi pelayanan sudah memberikan yang terbaik dan efektif sesuai dengan standar operasional ya, standar pelayanannya. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pelayanan adalah di responsiveness para penumpangnya itu sendiri ya. Yang kurang bisa tertib dalam bertransportasi seperti masih banyak penumpang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, makan di dalam kereta. Dalam hal ini, untuk mengantisipasi para pegawai MRT harus melakukan sosialisasi tentang regulasi dan terus mengontrol, mengingatkan bahkan harus memperlakukan sistem denda bagi para penumpang yang tidak tertib dan melanggar aturan. Jadi memang diperlukan pendekatan khusus bagi para penumpang yang melanggar aturan. Yaitu salah satunya di sini adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Memang tingkat kesadaran kita sendiri itu sangat diperlukan demi menciptakan kenyamanan bertransportasi
bertransportasi menggunakan MRT gitu ya. Nah, kemudian saran dari eh, dua kesimpulan tadi yaitu adalah sebaiknya dilakukan sosialisasi yang mendalam dan berkelanjutan tentang tertib bertransportasi, kemudian sebaiknya diberlakukan denda atau aturan yang tegas terhadap para penumpang yang melanggar dan merusak fasilitas yang ada di dalam stasiun MRT. Yaitu, kemudian yang kedua diharapkan ke depannya MRT bisa lebih memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya dilakukan evaluasi sistem berkala mengenai hambatan-hambatan atau kendala dalam menjalankan tugas, sehingga dengan adanya evaluasi berkala akan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, itu sedikit kesimpulan dan saran apa yang sudah dilakukan studi literatur atau analisis yang dilakukan pada tahun 2020, yang mana secara umum keberadaan MRT ini adalah sangat dari segi pelayanan, kemudian pelayanan atau keberadaan MRT ini sangat puas ya, sangat puas, kemudian dan efektif bagi para penggunanya. Mungkin itu sedikit pembahasan hasil review saya dari hasil analisis dari jurnal yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.